Salat itu memiliki kedudukan yang mulia. Dalil-dalil yang diutarakan kali ini sudah menunjukkan kedudukan dan mulianya ibadah salat. Yang pertama, salat adalah tiang agama Islam. Islam, seseorang tidaklah tegak kecuali dengan salat. Dalam hadis Mu'adz disebutkan, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam, yaitu salat. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari salatnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sunnah. Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang berkurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lainnya, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Penilaian sahih ini disepakati oleh Az-Zahabi. Ketiga, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah salat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnud mengatakan bahwa sanad hadis ini jayyid. Hadis ini jelas mengatakan bahwa ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, yaitu ia tidak berhukum pada hukum Islam, masih bisa disebut Islam. Di sini Nabi tidak mengatakan bahwa ketika tali pertama putus maka kafirlah ia. Bahkan masih ada tali-tali yang lain hingga yang terakhir adalah salatnya. Dari Zaid bin Sabit, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali diangkat dari diri seseorang adalah amanat, dan yang terakhir tersisa adalah salat. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Keempat, salat adalah akhir wasiat Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu jagalah salat dan budak-budak kalian. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnud mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur lainnya. Kelima, Allah memuji orang yang mengerjakan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54 dan ayat 55. Keenam, Allah mencela orang-orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dalam surat An-Nisa ayat 42. Ketujuh, rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Naik haji ke Baitullah.
bagi yang mampu. Kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. 8. Salat diwajibkan tanpa perantara Jibril alaihissalam, tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri yang langsung mendapatkan perintah salat ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. 9. Awalnya salat diwajibkan sebanyak 50 salat. Ini menunjukkan bahwa Allah amat menyukai ibadah salat tersebut. Kemudian Allah memperingatkan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi tetap saja salat tersebut dihitung dalam timbangan sebanyak 50 salat. Walaupun dalam amalan hanyalah 5 waktu, ini sudah menunjukkan mulainya kedudukan salat. 10. Allah membuka amalan seseorang muslim dengan salat dan mengakhirinya pula dengan salat. Ini juga menunjukkan ditekankannya amalan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. 11. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan salat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 132. Ke-12. Semenjak anak-anak sudah diperintahkan salat dan boleh dipukul jika tidak salat pada waktu berumur 10 tahun. Perintah salat ini tidak ditemukan pada amalan lainnya. Sekaligus hal ini menunjukkan mulianya ibadah salat. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ke-13. Siapa yang tertidur atau lupa dari salat, maka hendaklah ia mengqadanya. Ini sudah menunjukkan kemuliaan salat 5 waktu karena harus diganti. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang lupa salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat, tidak ada kewajiban baginya selain itu." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia salat ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim. Dimisalkan dengan orang yang tertidur adalah orang yang pingsan selama 3 hari atau kurang dari itu, maka ia mesti mengqadha salatnya. Namun juga jika sudah lebih dari 3 hari, maka tidak ada qadha karena sudah semisal dengan orang gila. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.